Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Oke, semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Mari semangat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Yang berani maju siapa? Ya, Sobri silakan. Di tengah aja sini, Sob. Stop, situ aja. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan anak-anak duduk kembali. Pak Guru absen dulu. Ahmad Sobri Asidik, Walidah Tuniha. Ya, baik, berarti semuanya berangkat semua ya. Ya, masih semangat? Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebinekaan global dengan tema berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Diri yaitu diri kita. Capaian pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari tentang damai mulai dari diri, peserta didik diharapkan yang pertama memahami konsep tentang ragam identitas diri. Identitas tahu anak-anak ya, identitas seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, itulah sebuah identitas diri. Kemudian yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Sikap welas asih itu sikap seperti apa anak-anak? Ya, kasih sayang terhadap diri sendiri. Contohnya seperti apa sikap kasih sayang? Contohnya kita tahu terhadap identitas diri kita, yaitu tahu tentang contohnya tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua. Berarti kita menyayangi dan kita tidak malu. Kita percaya diri tentang identitas yang kita miliki. Ya, Pak Guru punya pertanyaan untuk anak-anak. Pernahkah kalian merasa malu? Pernahkah kalian merasa tidak percaya diri? Terus pernahkah kalian merasa pede, percaya diri? Tidak pernah percaya diri? Pernah, ada yang pernah, ada yang tidak. Ketika malu, itu malu kenapa? Diejek sama temannya, punya rasa percaya diri. Misalkan berani maju ke depan, mengerjakan soal di depan, atau bertanya ke depan. Pernah nggak? Pernah. Oke, selanjutnya Pak Guru punya satu permainan, namanya permainan identitasku. Sudah siap ya? Sudah tahu peraturannya? Jadi diharapkan dalam permainan ini kalian sesuai dengan diri kalian sendiri. Yang pertama, yang suka pelajaran matematika ke sini, yang suka pelajaran olahraga ke sini. Berikutnya, yang suka sepak bola sebelah sini, yang suka berenang sebelah sini. Sepak bola sebelah sini, berenang sebelah sini. Ya. Yang berangkat sekolahnya tepat waktu sebelah sini, yang berangkat sekolahnya sering terlambat sebelah sini. Ya, masih
banyak yang mana? Yang tepat waktu, yang terlambat juga masih banyak. Oke, silakan duduk kembali. Perhatikan, dari permainan identitas tadi, apakah kalian selalu sama dalam posisi dengan temanmu? Apakah selalu berubah-ubah? Berubah-ubah. Ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Berarti menandakan apa? Sukanya, kesukaannya tidak selalu sama. Kemudian, apakah kalian selalu dalam barisan yang sama dengan teman dekatmu, misalkan teman sebangkumu? Tidak. Apakah tadi selalu satu baris, yang laki-laki satu baris terus, yang perempuan satu baris terus? Tidak. Tadi campuran satu baris laki-laki dan perempuan. Jadi intinya semuanya kesukaannya masing-masing berbeda. Berikutnya kita akan menyimak video, yaitu tentang setiap orang punya banyak identitas. Mari kita saksikan videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Baik anak-anak, tadi sudah menyaksikan video ya tentang setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita sama satu suku, kemudian kita berbeda agama. Misalkan kita semua di sini, kita suku Jawa, sama enggak? Tetapi berbeda dengan kepercayaan agama. Ada yang Islam, ada yang Kristen. Jadi identitas itu banyak sekali, dari sekolah, kemudian jenis kelamin, suku, jenis kulit, ya. Jadi identitas itu tidak hanya satu, tapi bermacam-macam. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Ini identitas ini tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya, itulah identitas yang tidak bisa dirubah. Kemudian ada lagi identitas yang bisa dirubah atau yang bisa kita apakan identitas itu? Yang bisa kita bangun. Ya, contohnya apa? Prestasi. Prestasi itu apa saja? Misalkan prestasi dalam kelas menjadi ranking, kemudian prestasi dalam olahraga, misalkan juara berapa, juara apa, juara tenis meja, juara bola voli, juara sepak bola. Nah, ini adalah identitas yang bisa dibangun. Contohnya seperti ini. Kalian tahu Messi? Tahunya karena apa? Tahunya apa? Pemain bola profesional yang terkenal. Nah, ini berarti identitas Messi adalah melihatnya dari prestasi, karena Messi pinter main bola, kemudian menjadi pemain yang terbaik di dunia. Nah, ketika orang bertanya pemain terbaik dunia, pasti semua orang akan bisa menjawab. Ya, tidak hanya Messi, ada lagi namanya Ronaldo, Neymar, dan lain-lain. Ini adalah jenis identitas dari prestasi yang dibangun oleh diri kita masing-masing. Kemudian ada lagi identitas milik kita yang kita anggap penting.
tetapi orang lain tidak boleh tahu, atau ketika orang lain tahu kamu merasa tersinggung. Ada nggak? Kalian punya nggak identitas itu? Yang identitas yang kamu miliki tapi kamu tidak ingin orang lain tahu, karena ketika orang lain tahu kamu malu. Misalkan kamu anaknya orang miskin, misalkan ya, sedangkan teman-temanmu adalah anaknya orang kaya. Jadi kamu selalu berusaha menjadi seolah-olah kamu adalah anak orang kaya, dari pakaiannya, dandanannya, bicaranya. Nah ini kamu menunjukkan seolah-olah kamu anak orang kaya. Kamu tidak ingin ketahuan bahwa kamu anak orang miskin. Kemudian ketika teman kamu mau ke rumahmu juga kamu tidak menerima. Jangan ke rumahku. Nah dengan alasan dalam hati, nanti saya ketahuan saya anaknya orang miskin. Itu tidak boleh seperti itu ya. Kemudian konsep yang kedua adalah gunakanlah standar diri sendiri. Kamu tahu standar? Standar itu namanya batas tolak ukur. Itu gunakanlah standar diri sendiri. Setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ia adalah satu-satunya, tidak ada manusia lain yang serupa apalagi sama dengannya. Pasti tadi kalian kan main identitas, apa selalu sama? Tidak, ada kalanya sama, ada kalanya berbeda. Intinya tidak sama. Walaupun kembar siam pun itu pasti punya perbedaan, tidak akan sama. Contohnya apa? Kalau yang kembar siam, ya sidik jari. Nah, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Karena apa? Karena relatif ya. Jadi beda tempat, beda waktu, pasti keadaannya berubah. Contohnya seperti ini. Orang Indonesia yang dikatakan cantik, perempuan, misalkan kulitnya sawo matang, kemudian rambutnya lurus, giginya rapi. Tetapi orang di Jepang itu dianggap cantik adalah orang yang mempunyai gigi gingsul. Tahu gingsul? Yang biasanya orang menyebut gigi kelinci apa ya? Nah, itu di Jepang itu standarnya itu, yang punya gigi seperti itu bisa dikategorikan cantik. Tetapi ketika di Indonesia giginya gingsul, bisa dianggap cantik belum? Belum. Jadi intinya beda tempat, beda waktu, identitasnya atau standarnya pasti berbeda. Lebih baik jadikan diri kita sebagai standarnya. Misalkan ada artis cantik, kamu meniru itu. Saya kepengen seperti itu, minimal seperti itu, pakainya seperti itu, wajahnya seperti itu, kulitnya seperti itu. Padahal kamu aslinya kulitnya hitam, tapi kepengen seperti itu. Akhirnya dengan segala cara kamu membuat kulitmu kepengen seperti itu idolamu, karena kulitnya putih. Mungkin dengan cara luluran setiap hari atau tidak pernah keluar rumah, tidak pernah sinar matahari. Nah, itu artinya standar kamu adalah idola kamu, padahal kulitmu yang asli itu sudah sangat cukup. Jadikan itu menjadi standarmu ya. Nah, Pak Guru akan menayangkan video tentang standar diri sendiri. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya.
hingga akhirnya Yuli ketahuan identitas aslinya. Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Oke, berarti sudah menyaksikan video tentang standar diri sendiri. Ya. Intinya setiap orang pasti berbeda deh. Dan setiap orang itu nih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih. Tetapi ini adalah suatu pelajaran yang paling penting. Kalian semua harus tetap berstandar pada diri kita masing-masing, bahwa sayalah yang menjadi standar untuk yang lebih tinggi dan selalu kita tingkatkan, ya. Standar tadi, kalau yang seperti kepengen kulitnya putih, pengen badan yang tinggi, itu dari waktu ke waktu itu akan mudah. Tetapi untuk standar yang nilai moral ini sampai kapanpun akan selalu nah, misalkan dari kelakuannya selalu baik, tutur katanya sopan, tidak pernah bohong. Bohong apa itu bohong? Tidak jujur, ya. Kalau berkata selalu tidak apa adanya. Nah, tetapi kalau kamu selalu bertingkah baik, jujur, nah ini dari masa ke masa akan selalu lebih tenang dengan baik. Kita lanjut, yang ketiga adalah tentang welas asih pada diri. Welas asih, tahu nggak welas asih itu? Kasih sayang, kasih sayang terhadap diri. Contohnya seperti apa? Kasih sayang terhadap diri itu contohnya seperti menghargai diri kita masing-masing. Kita sendiri tidak membandingkan dengan orang lain. Contohnya kulit yang hitam yang kita punya, yang kita dari lahir yang kita punya, kita jaga, ya, kulit. Jadi jangan merasa minder. Saya punya kulit hitam, sehingga kamu menjadi minder. Akhirnya kamu tidak menyayangi diri kamu sendiri. Kamu merasa mengasihi dirimu berlebihan, ya. Contohnya hitam, kamu merasa hitam, terus kamu merasa mengasihi diri kamu, orang yang paling hitam di kelas misalkan, atau di lingkungan. Ini tidak boleh. Mengasihi tetap dengan rasa yang wajar, tidak boleh berlebihan. Begitu juga untuk mengagumi diri kita sendiri, itu tidak boleh berlebihan. Jadinya narsis nanti, ya. Tidak terlalu membanggakan, jangan terlalu membanggakan, melebih-lebihkan diri kita. Misalkan saya kotor cantik, yang lain jelek semua, saya merasa putih sendiri, saya merasa pintar sendiri, itu tidak boleh. Ya, berikutnya Pak Guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawab di lembaran buku kalian. Ada 7 pertanyaan.
sesuai dengan identitas kalian, sesuai dengan diri kalian masing-masing, ya. Yang pertama, apa kekuranganmu dan apa kelebihanmu? Pasti punya lah, ya. Setiap anak, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Berikutnya, apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Nah, yang terakhir, tuliskan ucapan terima kasih kepada orang terdekat, orang yang kita sayangi. Bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa sahabat, atau siapapun yang kalian anggap berjasa dalam kehidupanmu atau kesuksesanmu. Sudah? Kalian sudah menjawab semua pertanyaan dari 7 soal. Kita saatnya presentasikan. Nanti kalian semua maju satu-satu ke depan membacakan apa yang kalian tulis, ya. Nanti kita lihat dari semua siswa apakah semuanya sama, apakah semuanya berbeda, apakah ada yang sama, ada yang berbeda. Kita lihat siapa yang berani maju dulu. Siapa? Ya, silakan di sini. Yang lain memperhatikan. Yang keras ya. Yang pertama, kekuranganmu dan kelebihanmu. Silakan bacakan apa. Oh, kekurangannya suka berbicara sendiri. Bicara seperti apa? Romen. Apa tidak ada teman, kamu bicara sendiri? Apa lagi pelajaran, kamu selalu ngobrol sendiri seperti itu? Ya. Kelebihannya apa? Bisa berenang dan menari. Selanjutnya, apa yang kamu sukai dan apa yang kamu tidak sukai? Ya, Nindi tidak suka belajar matematik, tapi untuk mata pelajaran lain suka. Oke, berikutnya. Yang penting bagi Nindi adalah mendoakan ayah ibu. Berikutnya. Yang merasa bangga kebutuhan sehari-hari tercukupi, ya, jadi tidak pernah kekurangan, ya. Minta uang jajan dikasih, seperti itu ya. Ya, itu merasa bangga karena orang tua yang baik hati, orang tua yang berkecukupan, seperti itu ya. Lanjut. Ya, yang dirasa paling mudah adalah membaca, yang paling sulit pelajaran matematik. Ucapannya boleh siapa yang biasa baca? Ibu, coba seperti apa ucapannya? Terus berikutnya, siapa yang boleh masuk? Siapa namanya? Dari sini sini. Keras. Oh, kekurangannya bintang dan menjadi beban saat menjadi pemain bola. Berarti teman-temanmu pada jago-jago ya. Kamu tidak jago main bola sehingga menjadi beban ya. Oke, kelebihannya? Batasnya? Ya, yang disukai bakso. Terus? Ya, yang dia tidak suka makanan berat. Berikutnya?
juga maju semua. Nah, kesimpulannya begini. Adakah tadi yang sama? Sama persis? Ya? Jawabannya, identitasnya dari semua anak-anak adakah yang sama? Sama persis? Tidak ada. Kemudian apakah ada beberapa yang sama? Tadi kan sama persis, semuanya sama kan, tidak ada. Kemudian apakah ada hal yang sama? Ada beberapa hal yang sama. Contohnya tidak suka pelajaran matematik. Jadi kesimpulannya begini, semua orang memiliki identitas yang berbeda-beda dan banyak sekali identitasnya. Yang pertama adalah identitas yang dari lahir. Identitas ini tidak bisa kita ubah. Contohnya warna kulit, jenis kelamin. Kemudian identitas yang kedua adalah identitas yang bisa kita bangun. Contohnya prestasi, ya. Moral itu contohnya kamu berkelakuannya baik, ya. Kemudian tingkah lakumu baik, tutur katamu baik. Nah, untuk prestasi, misalkan kamu juara kelas, juara 1, juara 2, juara 3, atau kamu juara dalam olahraga. Jadi identitas itu adalah gambaran dari diri kamu sendiri. Makanya yang pertama, kamu harus percaya diri terhadap identitasmu. Jangan pernah minder, jangan pernah malu, jangan jadikan orang lain menjadi standar. Sebaik-baiknya jadilah standar untuk dirimu sendiri, ya. Jadi jangan membandingkan dengan orang lain. Mulai sekarang, mari kita bangun identitas kita menjadi identitas yang lebih baik. Satu lagi yang tidak kalah pentingnya, selain fisik, adalah identitas moral itu yang lebih baik. Karena moral akan kita pakai, akan selalu dikenal dari sekarang sampai dengan kita meninggal. Ketika moralmu baik, nanti kamu identitas kamu akan baik, ya. Itulah inti dari pembelajaran hari ini, berdamai dengan diri. Intinya perbedaan itu ada, pasti berbeda, dan itu menjadi wajar. Kita harus tetap menyayangi diri kita masing-masing, belas kasih terhadap diri kita. Apa yang kita miliki kita harus sayang, ya. Begitu ya, paham ya? Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kata-kata Pak Guru yang kurang berkenan, Pak Guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.